Ini untuk membuka wawasan yang baru untuk kita ya, apalagi orang-orang yang belum sampai di Malaysia itu janganlah menjudge Malaysia. Jadi dulu di sana kan, di kampung kan, aduh, kalau mau naik mobil aja ya Allah susahnya, mau punya motor aja ya Allah susahnya kan. iya bener. Proton Gen 2 aku itu pun kalau di Malaysia udah berapa harganya ya, tapi di sini 60 jutaan coy. Di Indonesia ini diikutkan ya, yang mempunyai kendaraan ini akan nampak kemewahan gitu guys ya. Hype-nya ataupun efeknya itu masih terasa bahwa Anda mampu, Anda membeli kereta gitu loh. 36 juta itu yang terdaftar cuy. Gila, jadi dengan populasi orangnya itu lebih banyak keretanya gitu ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kebahagiaannya guys ya. Sebab ini ujung minggu ya guys ya. Jadi semoga Anda selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya, sebab banyak sekali teman-teman yang request untuk kita nonton video ini gitu loh. Ini dimana mungkin mbaknya ini tuh memang sudah menetap di Malaysia atau gimana guys ya. Sebab beliau sering sharing apa yang dia nampak, apa yang beliau rasakan di Malaysia gitu. Jadi cukup menarik guys ya. Ini untuk membuka wawasan yang baru untuk kita ya, apalagi orang-orang yang belum sampai di Malaysia itu janganlah menjudge Malaysia. Jadi kalian boleh referensi dulu ya, nonton video-video seperti ini agar kalian tidak apa guys ya, tidak memandang remeh ataupun memandang serong tentang Malaysia guys ya. Sebab di sana itu enak loh cuy. Jadi datang aja dulu sebelum Anda menghujat. Gitu guys ya. Pesanan untuk netizen ini. Oke, di sini channel daripada Yanti Rimi Official, kita subscribe dulu. Oke. Betapa mudahnya orang Malaysia mempunyai mobil sendiri dan mobil mewah. Mobil mewah guys ya. Apakah benar? Ya kalau menurut aku sih, kalau orang Malaysia ini ya, sebenarnya itu kalau setelah dia orang bekerja, masuk di dunia pekerjaan, pasti yang nomor pertama ialah kereta guys, yaitu mobil ya kan. Dan kemudian akan membantu mak ayah juga. Itu aku respect banget. Kenapa didikan orang Malaysia itu seperti itu. Itu adalah salah satu motivasi bagi aku guys ya, yang aku nampak sendiri. Sebab walaupun gaji kecil ya, kadang kan orang yang baru masuk bekerja kan gajinya juga kecil guys ya, itu akan disempatkan loh, diselipkan khusus untuk mak ayah. Itu luar biasa, respect banget. Macam mana didikan harus seperti itu guys? Coba komen di bawah guys ya. Oke, tak perlu berlengah masa lagi untuk kalian yang pengen nonton videonya langsung. Aduh, link ada di description guys ya. So tak perlu berlengah masa lagi, bismillah and play. Dan teman onlineku yang baru kenal ya, salam kenal tau. Sebelum saya cerita lagi, teman-teman tolong komen di bawah dan subscribe. Tolonglah komennya yang baik-baik ya, jangan yang julid-julid ya, nyakitkan hati gitu. Komen yang baik-baik ya. Saya mau sekedar sharing aja di sini ya teman-teman ya. Sharing ya. Kalau dulu saya juga nggak tahu teman-teman. Kita kan dulu di sana kan, di kampung kan. Aduh, kalau mau naik mobil aja ya Allah susahnya. Mau punya motor aja ya Allah susahnya kan. Iya benar. Nggak tahu mau ngomong apa, betapa susahnya kehidupan kita di sana dulu kan. Sekarang saya kurang tahulah, mungkin sudah senang kan. Habis itu saya sampai di Malaysia nih kan ya teman-teman ya. Dulu sampai sekarang Malaysia ini tidak banyak berubah, seperti itu aja dasar-dasar Malaysia ini kan. Saya apalagi sekarang saya duduk di kampungnya ya. Saya sepertinya sudah tidak heran sekali kalau melihat mobil Mercedes-Benz, BMW, mobil-mobil mewah, mobil-mobil sultan yang seperti Arab dipakai itu. Saya di sini juga tidak heran teman-teman. Sebab kenapa? Di Malaysia nih, walaupun di orang kampung, rumah kampung, mereka semua rata-rata punya mobil teman-teman. Paling sedikit 1-2 dah pasti ada di rumahnya teman-teman. Kalau anaknya 4 pasti ada 4 juga mobil. Kalau anaknya satu mobil. Mak ayahnya juga ada mobil gitu teman-teman. Rata-rata, saya tidak bilang semua, tapi rata-rata setiap rumah di kampung ini pasti ada mobil. Kenapa banyak mobil di Malaysia nih?
Satu mungkin keperluan. Kita ngantar anak sekolah, pergi bekerja. Malaysia kan orang semua bekerja. Itu satu keperluan lah ya teman-teman ya. Motosikal juga seperti itu. Senang di sini banyak. Macam-macam motosikal juga ada di sini, murah. Yang kedua, kenapa mereka ada mobil semua? Mobil juga senang didapat teman-teman, seperti mobil mewah, BMW apa gitu, murah di sini teman-teman. Mereka juga gampang membelinya gitu, tergantung sisinya. Kalau sisinya besar, ya mahal lah. Kalau sisinya biasa, ya 1.8, 1.5, 2.0 itu tidak cukup mahal di sini ya teman-teman ya. So, mereka boleh beli BMW, Mercedes juga boleh beli di sini, senang. Yang ketiga, oke guys ya, untuk 1, 2 ini pengalaman mbaknya ya. Dulu waktu di kampung itu susah banget gitu loh guys ya, untuk menaik mobil ataupun meminjam mobil tuh susah banget guys ya. Dan untuk sekarang ya, di perkampungan juga agak sulit gitu loh guys ya. Bukan apa ya, sebab ya kalau di Indonesia ini diutamakan rumah biasanya ya kan, untuk orang-orang ya. Sebab di kampung itu pasti dia akan diberikan tanah oleh bapaknya ataupun ini dia akan membuat rumahnya dulu, jadi tidak diutamakan mobilnya dulu guys. Dan itu biasanya kalau kita mau pinjam mobil tuh memang susah cuy, seriously memang susah. Sampai sekarang ini sebenarnya kalau di perkotaan ya kurang lebih sama lah, malah kita kan nggak kenal antara jiran-jiran gitu ya. Dan untuk mobil di Malaysia itu kenapa lebih murah, itu pun aku tak paham guys. Kenapa banyak sekali mobil yang murah di sana, padahal di Indonesia ini mobil tua itu pun harganya udah tinggi lagi gitu loh guys ya. Kalau dibandingkan contohnya Wira pula, Proton Gen 2 aku itu pun kalau di Malaysia udah berapa harganya ya, tapi di sini 60 jutaan coy ya. Mahal loh itu, 60 jutaan, kisaran 20 ribuan gitulah, mahal kan. Ini mbaknya juga cukup tahu tentang sisi kriteria. Kalau sisi itu semakin tinggi pasti harganya juga semakin mahal ya. Pandai juga ini akak nih. Lanjut. Cukai mobilnya, cukai perjalanan mobilnya, pajaknya gitu, murah di sini teman-teman. Pajak mobil paling murah di Malaysia nih teman-teman ya. 1 tahun kira ya. Nggak perlu orang sampai bergadai-gadai, menangis-nangis, berutang-utang untuk bayar cukai mobil saja teman-teman. Cukai mobil di Malaysia nih ikut sisi mobil teman-teman. Walaupun mobil teman-teman mahal, BMW, Mercedes Benz, Mini Cooper apa, kalau sisinya kecil ya murah. Cukainya cuma 1 juta lebih aja teman-teman. Kalau sisinya besar ya mungkin agak 2 juta ke atas gitulah. Cukai perjalanannya teman-teman. Motosikal juga seperti itu, sangat murah sekali. Maka mereka banyak membeli motosikal, mobil, semua dipermudah oleh kerajaannya teman-teman. Semua dipantau oleh kerajaannya teman-teman. Seperti dan juga harga-harga juga dipantau oleh kerajaannya. Nggak ada harga-harga yang ikut ejen begini, ikut ejen gitu, enggak teman-teman. Semua gampang-gampang aja di Malaysia nih ya teman-teman ya, kehidupan mereka. Itu poin pertama saya mau cerita. Cukai mobil, cukai motosikal di sini murah. Nggak perlu teman-teman jadi sultan kat sini, nggak perlu jadi orang kaya juga boleh berpakai seperti itu. Boleh membawa mobil mewah seperti itu teman-teman. Itu poin pertama saya cerita. Ini just sering saja ya teman ya, bukan untuk mungkin bukan untuk megah-megah, mungkin banyak teman-teman nggak tahu ya. Itu di kampung-kampung saya cerita, orang kampung-kampung saja ya teman. Bukan saya cerita pasal orang kaya, orang Kuala Lumpur. Beda gitu ya. Gimana gitu. Itu belum saya cerita lagi. Ini saya cerita pasal di kampung yang beliau saja. Nampak gitu. Itulah realitinya orang Malaysia. Orang kampung saja hidupnya sangat senang sekali. Mungkin ada lah yang susah, tapi saya lihat sesusah apapun dia mesti ada juga mobil. Mobil tempat kan di Malaysia kan gampang belinya ya teman-teman ya. Dipermudah oleh kerajaannya untuk membeli masyarakatnya untuk mobil tempatan. Memang mudah untuk masyarakatnya membeli. Janji masyarakat itu disiplin lah kerja, ada sedikit kerja, disiplin, boleh beli mobil di sini teman-teman. Poin kedua saya mau cerita lagi ya teman-teman. Oke guys ya, untuk pajak nih ya. Oke, pajak nih kereta Gen 2 aku tuh guys ya, itu telat guys. Sebab dia pajak dia kisaran 1.800.000-an
Ya mungkin hampir 2 juta lah. Jadi itu 300 ataupun 500 sekian gitulah. Mungkin ya 500 sekian ataupun 600 guys. Jadi pajaknya itu 600 ringgit loh. Kereta Proton Gen 2 itu guys. Kalau di Malaysia berapa ringgit aja ya. Mungkin insurans pun sudah murah guys ya. Tapi kalau di Indonesia segitu cuy. Seriously ini. Serius. Nanti aku tunjukkan di sini ya. Memang mahal guys. Habis-habis saya cerita. Ini pasal kalian kalau datang ke Malaysia, ke kampung ke di Kuala Lumpur, ke orang, especially orang Malaysia saya cakap saya ngomong orang Malaysia. Kalian susah melihat orang Malaysia, orang mudanya, orang tua-tuanya nggak ada gigi. Rata-rata semua orang ada gigi. Kenapa semua orang mereka ada gigi? Bukan giginya nggak rosak. Di Malaysia nih, kayak gigi, pergi ke klinik gigi murah untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya RM1 ya? sangat murah sekali. Cuma bayar RM1 sahaja. Iya, benar. Kalau orang lansia, orang tua atau lansia gitu, gratis teman-teman, nggak perlu bayar katanya gitu. Wah, Saya tanya mantap. satu makcik tu sudah tua sekali kan makcik tu, dekat 80 gitu. Makcik giginya kok banyak sekali? Tu dia bilang, di Malaysia ni gigi gampang-gampang aja belinya, seperti beli apa gitu katanya. Gratis pergi ya. ke hospital kerajaan, klinik gigi. Itu sangat mudah sekali teman-teman. Mereka pergi ke situ, diceknya gigi, boleh buat gigi semua penuh juga, gratis juga teman-teman. Wah, mantap. Teman-teman boleh datang ke Malaysia, tengok orang tua-tuanya, orang muda-mudanya pasti giginya semua penuh. Iya ya, baru Nggak ada perasan giginya aku. yang rosak-rosak. Rata-rata ya orang Malaysia, saya ngomong orang Malaysia ya rata-rata, walaupun orang kampung-kampungnya gitu teman-teman. Baru perasan nih guys. Di Malaysia, gigi saja gratis di Malaysia untuk rakyatnya. Apalagi kalau macam gigi sudah gratis, apa saja gratis. Tapi adalah yang berbayar. Kalau kalian pergi ke swasta, klinik Bayar, swasta, itu dibayar. Itu pun tidak mahal. Tidak semahal manalah boleh terjangkau sama teman-teman, sama mereka. Enak nggak tuh orang Malaysia? Enak Saya nggak tuh? cerita saja, saya melihat kan. Kadang saya pergi perkahwinan atau jumpa orang tua-tua gitu kan. Semua orang, saya susah melihat orang nggak ada gigi gitu. Itulah saya tanya orang tua itu dia bilang semua gratis. Walaupun dia pergi ke swasta, klinik gigi swasta, Murah itu gitu bayar ya? nggak mahal-mahal juga teman-teman. Semua sepertinya harga hospital, harga apa gitu, sepertinya sudah diatur oleh kerajaannya, oleh Bagus. pemerintahannya gitu teman-teman. Itu adalah pengurusan yang baik ya guys ya. Itu cerita saya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu cerita saya. Nanti saya akan lanjutkan cerita pengalaman saya lagi. Kalau saya ada silap kata, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan saya bermaksud apa. Itu kenyataannya di Malaysia teman-teman. Seperti pemerintahannya sudah mengatur semua kehidupan masyarakatnya, tapi yang mengatur yang baik ya, bukan yang buruk. Kalau teman-teman nggak percaya apa yang saya ngomongkan, mungkin kalian ada teman-teman di sini, tanya sama mereka. Benar. Saya ngomong ini betul atau tidak gitu. Mungkin cara menyampaikan saya mungkin kurang jelas atau kurang tepat, tapi mungkin begitulah realitanya di sini teman-teman. Begitulah di Malaysia nih. Oke, sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Saya ada kerja lagi, saya mau masak gitu kan. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang telah komen dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, ini adalah salah satu pengalaman apa yang beliau nampak, apa yang beliau rasakan selama di Malaysia guys ya. Mungkin dia sudah lama di sana, jadi dia sudah begitu paham guys ya. Bahkan untuk sisi kereta harganya berapa pun oke lah. Perempuan jarang kan ya paham benda-benda macam tu guys ya. Tapi ini paham loh, bukan kaleng-kaleng ya makcik ini guys ya. Dan ya untuk kesehatan tadi memang aku akui Malaysia memang terbaik. Dan itu adalah salah satu pelayanan yang cukup luar biasa guys ya. Bahwa hanya RM1 aja cuy. Keren nggak? Gila men ya. Kalau di Indonesia ini cukup bagus sekarang. Dengan adanya BPJS ini cukup membantu banget lah bagi
orang-orang yang kurang mampu guys ya. Jadi luar biasa juga program ini. Saya salut juga, semakin maju lah, semakin bagus dan diperbarui lagi. Sebab kalau pada zaman dahulu guys ya, kalau kita sakit yang kita nggak punya ya udah selesai, kita nggak bisa berobat sebab nggak punya uang gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini masih bisa berobat guys, sebab setiap kampung-kampung ini akan didata, yang orang kurang mampu itu akan dibagikan KIS ya, Keluarga Indonesia Sehat kalau tak silap aku, Kartu Indonesia Sehat guys. Jadi terbaik lah ya. Oke, di sini ada salah satu video lagi guys ya, yang dimana ini tentang kendaraan ya. Kenapa kendaraan di Malaysia ini cukup banyak banget gitu loh guys ya. Sebab kalau diikutkan kan dengan rakyatnya mungkin kendaraannya lebih banyak gitu ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Link ada di description untuk kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillah and play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke channel saya, Maslim Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, dan amin. kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi sahabat-sahabat yang baru saja masuk ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe, dan guys. Bagi yang telah jadi subscriber, Muhammad. saya ucapkan berbanyak terima kasih. Dalam episod Malaysia Ku kali ini, saya nak share dengan sahabat-sahabat semua tentang bilangan ataupun jumlah kenderaan yang ada di negara kita Malaysia sekarang ini. Oh, banyak ya. Rasa memang terlalu banyak kenderaan ya. Kalau kita lihat setiap rumah sekurang-kurangnya lebih daripada 2 kenderaan. Dan kalau kita solat Jumaat umpamanya ataupun pergi ke hospital, memang susah untuk mendapatkan parking kerana Ya, memang benar, banyak benar. kenderaan. Begitu juga apabila adanya cuti, perayaan dan sebagainya, highway kita penuh dengan kenderaan-kenderaan menuju destinasi masing-masing. Dan kalau kita masuk ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru ataupun Melaka, jam seperti yang kita tengok sekarang ni pun adalah menjadi perkara biasa. Kalau kita lihat maklumat ataupun data terkini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, sehingga banyak Oktober 2023 yang lalu, 25.000. kita lihat ada sebanyak 36,362,987 Gila. kenderaan bermotor telah mendaftar di seluruh negara. 36 juta itu yang terdaftar cuy. Gila, jadi dengan populasi orangnya itu lebih banyak keretanya gitu ya. Wah, sebab di setiap satu rumah ini pasti ada lebih dari 2 cuy. Oh my god, banyak banget nih kendaraan. Apakah saking murahnya ataupun saking kayanya rakyat Malaysia cuy, sampai kendaraan ya banyak banget gini ya. Wow. Jadi bilangan kenderaan ini kalau kita lihat lebih tinggi berbanding dengan populasi penduduk Malaysia. Nah kan. Dianggarkan penduduk Malaysia hanya 33.4 juta pada akhir tahun 2023 ini. Dianggarkan sebanyak lebih kurang 1 juta kenderaan didaftarkan di JPJ setiap tahun. Semakin naik gitu ya. Kalau kita lihat dari segi pecahannya pula, lebih kurang 17.24 juta adalah motorkar, iaitu sebanyak 47.4%. Kemudian itu diikuti dengan 16.77 juta ataupun 46.1% adalah motosikal, dan selebihnya 6.5% adalah kenderaan perkhidmatan awam seperti bas, teksi, lori dan sebagainya. Namun demikian, kita lihat sebanyak 12.540.664 kenderaan adalah tidak aktif. Maksudnya tidak berada di jalan raya. Dan ini merangkumi lebih kurang 34.5% kenderaan yang didaftarkan ini tidak aktif.
Sementara Banyak itu juga ya. terdapat sebanyak 1,429,403 kenderaan barangan telah didaftar, dan ini lebih kurang 3.95% daripada jumlah keseluruhan kenderaan yang telah didaftarkan. Dan sebanyak 591,625 daripada kenderaan ini didapati tidak aktif. Okey, ternyata ada yang tidak aktif mungkin di Maka jelaslah bala kepada kita gitu ya. di sini bahawa jumlah kenderaan yang telah didaftar di Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia telah melebihi bilangan penduduk negara kita. Namun demikian, sekitar 23.8 juta sahaja daripada kenderaan yang didaftarkan ini yang aktif, maknanya yang berada di jalan raya. Mungkin sebahagian besar daripada kita memikirkan bahawa memiliki kenderaan di Malaysia adalah satu kewajipan, memandangkan komitmen kerja, tempat bertugas dan sebagainya. Tetapi kalau kita fikir sejenak, mungkin memiliki kenderaan ini adalah satu kemewahan kalau daripada sudut pandang Benar. negara-negara lain. Okey, betul. Mungkin mereka kagum dan juga teruja melihat bagaimana sebahagian besar daripada kita penduduk Malaysia mempunyai kenderaan yang banyak, lebih daripada satu kenderaan bagi setiap rumah. Memang benar itu kalau di Malaysia, guys. Seharusnya kita banyak bersyukur. Amin, Nikmat amin. Tuhanmu yang mana lagi yang ingin kita Dustakan. dustakan. Nikmat Tuhan mana lagi yang Sekiranya video saya kali ini ada sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, jangan lupa untuk subscribe channel saya Harap, guys ya. dan juga share video ini supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Update juga ini ya, Uncle ini, guys. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi sangat luar biasa ya, ternyata kendaraan di Malaysia ini lebih banyak daripada orangnya, guys ya. Dan ada juga yang nggak aktif ya, mungkin sudah tidak di renew lagi road tag-nya, ataupun yang kerja-kerja di dalam hutan ya, di balak kan pasti ada, guys ya. Jadi mungkin lah ya, ada juga yang kereta-kereta yang sudah tidak dipakai, kan ada banyak nih terparkir dan macam dibuang aja gitu loh, guys ya. Sebab selalu kalau aku nampak nih, guys ya, di setiap kawasan nih pasti akan ada kereta yang terparking lama, dan walaupun bodinya sudah bagus ya, masih bagus, masih elok gitu ya, tapi mungkin masalah kendala engine-nya atau gimana, tapi dibuang gitu aja, cuy. Aduh, sayang banget ya. Kalau di Indonesia pasti sudah dijadikan kendaraan lagi, guys ya. Sebab kalau di Indonesia ini diikutkan ya, yang mempunyai kendaraan ini akan nampak kemewahan gitu, guys ya. Sebab sudah bukan keperluan lagi, guys, kalau di Indonesia. Sebab sudut pandang itu berbeda-beda, cuy ya, setiap negara ya. Tapi kalau di kampung-kampung ini masih terasa lah macam itu masih terasa, guys. Kayak hype-nya ataupun efeknya itu masih terasa bahwa Anda mampu, Anda membeli kereta gitu loh. Sebab kereta di Indonesia ini cukup mahal satu, dan pajaknya juga cukup mahal ya. Jadi akan dipandang lebih mampu gitu, guys, dibandingkan yang lain. Sebab kalau orang-orang lain itu kebanyakan sih mempunyai motor gitu ya, sebab memang untuk keperluan bekerja dan lain sebagainya. Kalau mobil ini kalau di perkampungan masih dianggap seperti itu, guys. Tapi kalau di perkotaan banyak orang kaya ya beda lagi ya. Sebab setiap kawasan itu pasti akan berbeda, hype-nya itu berbeda, guys ya. Jadi jangan pandang bahwa di Indonesia ini apa, guys ya, mobil dianggap sultan lah apalah, itu bukan seperti itu, guys. Sebab banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang tajir ataupun yang kaya banget, itu banyak, cuy.
Sebab macam ketimpangan itu masih ada gitu loh guys. Bukan sama rata gitu, flat gitu ya. Kalau di Malaysia kan kalau kita nampak itu orang-orang di sana itu sama rata gitu. Orang punya mobil ya kita punya mobil, orang punya rumah ya kita punya rumah gitu. Jadi agak rata gitu loh guys ya untuk kemakmurannya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ketimpangan itu masih terasa bro. Seriously masih terasa banget ya. Jadi apa pandangan kalian guys? Silahkan berikan komenan terbaik ya. Ini aja sharing dan pengalaman akaknya juga tadi sharing ya, dimana yang beliau nampak, beliau rasakan waktu di Malaysia gitu. Dan untuk video yang terakhir ini adalah video edukasi juga, sebab kita tahu dia juga ada datanya, jadi kita lebih paham, lebih menambah wawasan gitu guys ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. So ya mungkin sekian dulu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.